1, 2, 3, der. Kira tuh cancap orang berduaan galemi panimanya ada di pejabat. Wah, tenang. 3, 2, 1. Masih di The Kopi yang beralamat di Jalan Raya Cianjur Cugenang, tepatnya di salah satu ruangan Balai Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Dan hari ini, lebih tepatnya tanggal 12 Juli ya. Nah, kita akan membahas tentang salah satu program yang dimana dinamakannya Gojali, Gerakan Ayo Sekolah Kembali. Nah, bertepatan dengan momen penerimaan murid baru 2023-2024, rasa-rasanya program Gojali ini harus dibangkitkan sebagai salah satu penunjang peningkatan IPM di Desa Sukamana. Nah, hari ini kita bersama pemilik program tersebut. Jadi kita akan lebih membuka luas, membuka lebar tentang bagaimana sudut pandang pendidikan yang ada di lingkungan masyarakat melalui program tersebut yang pastinya untuk meningkatkan IPM di desa tersebut. Nah, mangga perkenalkan diri dan lajeng ke we. Siapa? Nama nggak? Alhamdulillah. Ada dang ya. Ada dang black metal. Mungkin semua orang juga sudah tahu bersama Dadang Death Metal. Makanya dari tadi saya tidak menyebutkan namanya. Siapa? Jadi memang perlu diperbaiki dulu. Bukan Gojali tapi Gosali. Gerakan Ayo Sekolah Lagi. Jadi memang ini merupakan salah satu program pemerintah desa di periode 2022-2028 yang mana menitik beratkan pada peningkatan rata-rata lama sekolah. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan atau rata-rata lama sekolah di Desa Sukamana khususnya itu memang rendah. Jadi banyak masyarakat yang belum tamat SMP maupun SMA yang pada akhirnya ini menjadi salah satu indikator menurunnya angka lama-lama belajar atau rata-rata lama sekolah. Seperti itu guys. Nah, yang mendasari ide awalnya jika kumaha Pak Kades. Jadi yang paling mendasari bahwa pendidikan ini menjadi salah satu penentu dari berbagai bidang terkait dengan pendidikan tersebut. Jadi kaitannya dengan pekerjaan memerlukan ijazah. Betul. Saya mendukung. Juga kaitan dengan hal yang berkaitan pengetahuan juga kan daripada pendidikan ini menjadi utama di sebuah wilayah seperti itu. Nah, kurang bagi dua heula Kak. Jadi kalau untuk IPM itu dihitung dari usia 24 tahun sampai dengan 45 tahun. Nah, kalau untuk jenjang pendidikan yang pada hari ini anggaplah misalkan masyarakat anak-anak yang usia wajar, mereka ketika tamat SD itu langsung melanjutkan ke SMP atau ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk juga yang SMP melanjutkan ke SMA. Nah, yang kita sasar ini adalah masyarakat yang di usia 24 tahun sampai ke 45 tahun, di usia-usia produktif. Nah, melihat dari angka kalau bicara persentase tadi, karena memang di Sukamana itu tidak memiliki SMP pada waktu 10 tahun pada zaman harita Desa harita, Sukamana belum memiliki SMP. Tidak ada SMP, SMA komodai. Nah, yang pada akhirnya ketika tamat SD mereka bisa baca tulis hitung, kemudian dilanjutkan kepada pendidikan informal atau pesantren salafi. Nah, kita sasar itu. Jadi bukan tidak melanjutkan, tetapi kepada pendidikan informal, pendidikan agama. Betul. Nah, rada tergugah oke urang. Nah, tadi terkait
pendidikan informal dengan dunia pesantren. Pernah terpikir tuh santri-santri untuk dirangkul selain pesantren untuk pendidikannya ikut di PKBM? Ya, Ada. Nah, itu termasuk di pesantren Miftahul Huda di Girang, kita juga kerjasama. Jadi paginya mereka sekolah pendidikan formal, siangnya kemudian menjadi ya pesantren di situ. Termasuk juga di Miftahul Huda yang ada di Lembur Sawah, kita juga kerjasama seperti itu. Termasuk yang di Cadowat, pesantren Nurul Amanah, pimpinan Pak Ustadz Muhyiddin. Jadi pagi-pagi mereka sekolah, siangnya sampai dengan malam mereka melanjutkan pendidikan informal ke pesantren di tempatnya, seperti itu. Jadi di sisi lain nanti pendidikan agamanya kuat, ya pengetahuan akademiknya pun juga bisa terbangun. Pencapaian dari pondok pesantren ke sekolah sudah berapa persen yang dirangkul sama pemerintah desanya untuk disekolahkan? Katakanlah abdi mah teu gaduh biaya cenah ka sakola mah, kanggo sakola mah ada ge cenah kanggo bekal di pesantren. Mau itu menyekolahkan gratis, mau itu memberi bekal, mau itu apa, sudah sampai mana? Ya, jadi di awal tahun 2022 kemarin sebelum gempa kita sudah mendata melalui RT RW, kemudian kader posyandu dan TPPKK terkait dengan warga masyarakat yang tadi di usia 24 sampai 45 ini. Kemarin kita sudah melaksanakan pendataan itu di 3 RW, di Warung Sisepan, Babakan, Cangklek, kemudian juga di KRW 6. Nah, itu sudah terdata sekitar 450-an orang yang akan melanjutkan pendidikan. Nah, kaburu gempa, jadi kita belum launching. Sebenarnya mah kita di tahun ini tuh pengen ada launching gerakan ayo sekolah lagi. Jadi nanti itu ketika launchingnya tuh gebiar gitu ya, ditambah dengan siswa yang sudah berjalan hari ini, seperti itu. Nah, yang mudah-mudahan di tahun ini bisa terrealisasi. Sebenarnya banyak turunan daripada program Gosali ini. Nah, di tahun ini juga kita merencanakan untuk membuka satuan PAUD sejenis di Babakan Cangklek. Nah, jadi kebetulan di Babakan Cangklek itu di KRW tersebut tidak memiliki sekolah PAUD. Nanti akan mengintegrasikan antara program posyandu dengan PAUD tersebut gitu. Nah, ini ada sedikit solusi ya. Alhamdulillah sudah kabuka umurnya enak lebih canggih. Jadi jangan gara-gara gempa nu niatna tadina arek mengusung sekolah supaya lebih melanjutkan jadi gempor. Tina gempa jadi gempor program teu jalan. Jangan sampai seperti itu. Dengan adanya program, katakanlah tadi dikatakan mau mengadakan tingkat PAUD. Nah, itu salah satu solusi yang dimana memang harus disambut baik oleh masyarakat Desa Sukamanah ini. Untuk respon masyarakat, terutama kan RT RW tidak hanya menguruskan warga hukum, tapi barudak letik bagaimana supaya mau belajar tingkat pelajar usia dini. Responnya seperti apa? Ya, alhamdulillah. Jadi kemarin melalui kader itu sudah terdaftar sekitar 20 orang ya. Nah, nanti lokasinya itu di Posyandu Babakan Cangklek. Nah, kita sekarang mau membenahi sarana dan prasarananya. Mudah-mudahan di tanggal 17 nanti kita bisa launching satuan PAUD sejenis tersebut. Itu yang pertama. Terus ada yang lupa nah, terkait respon yang tadi. Jadi alhamdulillah ketika awal kita data yang berkaitan dengan kejar paket ABC ini, awalnya masyarakat Pak kumaha sakola pan abdi dama, aya sebagian memang malu dan lain sebagainya. Nah, kita juga edukasi ke masyarakat bahwa pembelajarannya tidak seperti formal, dari Senin sampai Sabtu misalkan. Jadi supaya tidak horor, upaya apa yang dilakukan? Nah, jadi kita berbasis kesehatan dan ekonomi. Maksudnya ini ya, jadi ketika mereka datang ke sekolah untuk kembali bersekolah itu, kita lebih ke lab skillnya, lebih ke berwirausahanya seperti itu. Tapi bukan berarti sekolah bari jaluaran
lain. Tapi merancang yang dibangun ekonominya juga supaya semangat untuk belajar dan barudak loba batur beki resep. Nah, gitu. Jadi nanti misalkan diadakan pelatihan menjahit, ya kebetulan kan kita bekerja sama dengan PKBM Sarbini kebetulan ada sarana mesin jahit, komputer dan lain sebagainya, nanti bisa dipelajarkan di TKB itu kelompok belajar nantinya. Nanti berbasis RW, misalkan di Babakan Cangklek, nanti di mana tempatnya di pesantren, rencananya di pesantren Ustadz Ali di Babakan Cangklek. Nanti mesin jahit di sana, ketika masyarakat kembali ke sekolah itu lebih menitik beratkan kepada life skill-nya, belajar menjahit. Nah, untuk pembelajaran akademiknya, pengetahuannya mereka bisa belajar mandiri di rumah, kasih modul sok baca misalkan. Ini ada satu hal yang menarik nih. Tadi dikatakan PKBM Sarbini. PKBM Sarbini teh naon? PKBM Sarbini teh saha? Apakah bentukan desa sendiri ataupun salah satu yayasan yang siap bekerja sama dengan Desa Sukamanah ini? Bisa dijelaskan tidak siapa dan apa PKBM Sarbini? Oh iya. Jadi PKBM teh satuan pendidikan, jadi bukan milik desa. Memang yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, kebetulan kita bekerja sama untuk melaksanakan pendidikan non formal atau pendidikan kesetaraan SD, SMP dan SMA. Nah, kebetulan ada fasilitas itu di desa kita manfaatkan untuk di sisi lainnya untuk IPM desa kita sendiri sih. Jadi dari program Gosali ini ada wadahnya yang dikatakan tadi disebutkan PKBM Sarbini. Mantap. Jadi nu ngajarna sanes. Ya kita juga nanti akan melibatkan Babinsa, Babinmas, kemudian juga Bidan. Gitu. Oh, ada keterlibatan struktural desa. Ya. Mantap itu. Nah, sejauh ini pencapaian untuk meningkatkan, untuk menjalankan kelangsungan Gosali ini sudah sampai mana? Ya, kita tetap bersosialisasi ke tiap RT dan RW, kemudian juga melalui para kader untuk mempersiapkan nanti launching ya. Nanti kita mencari waktu yang tepat untuk launching gerakan Ayo Sekolah Lagi, supaya nantinya ketika pas launching itu lebih gebiar ya, tapi kan dalam artian gebiar itu bukan untuk ria dan hura-hura, melainkan untuk banyak orang mensosialisasikan apa itu program Gosali. Dan kenapa berani seperti itu, karena orang wanik itu udah orang boga wadah katakanlah itu sebagai tandem atau partner. Nah, ini kan menjelang tahun ajaran baru nih. Koordinasi dengan PKBM Sarbini, apakah dari desa mendata terus diantar ke PKBM Sarbini dengan fasilitas yang disediakan oleh PKBM Sarbini tersebut, atau orang tua diedukasi supaya daftar ke sana mengiring? Ya, jadi kemarin kita ngobrol dengan pengurus yayasan tersebut, ada strategi tentunya ya. Jadi kebetulan mereka sudah berkoordinasi dengan pihak sekolah SD mana yang ada di lingkungan di Desa Sukamanah. Ada 4 SD. Nah, setiap SD kemarin di Sukasi itu ada sekitar 28 yang akan melanjutkan ke PKBM Sarbini, SMP, belum di Hergamana dan di SD Sukamanah juga. Kemarin dari yang laporan dari yang masuk ke kita itu sudah sekitar 70 orangan. Nah, 70 orangan kelas 7 atau SMP yang akan melanjutkan di sekolah kita. Nah, tadi kan terang-terangan Gus Wani ngomong, terus solusinya ternyata sudah ada jawaban. Dengan bekerja sama dengan namanya PKBM Sarbini, dan di sana ada SD, SMP, SMA. Terus selain itu PKBM yang batas kesetaraan ya, gitu. Jadi tidak dibatasi usia ya. Nah, yang diberikan oleh PKBM Sarbini untuk muridnya apa saja? Tentu digratiskan, kemudian tidak ada uang pangkal yang tadi, bahkan menurut informasi juga akan diberikan ATK, kemudian juga baju olahraga digratiskan. Gitu. Jadi ya untuk warga Sukamanah tentunya nggak harus jauh-jauh sekolah.
Nah untuk jangkauannya ini kan selain dari Desa Sukamana kan itu PKBM yang mewadahi katakanlah bisa 1 Cugenang. Ada tidak yang dari luar Desa Sukamana? Banyak Kak, dari Makassari, dari Kawe juga banyak, terus juga dari Gaso juga ada yang daftar ke PKBM Sarbi seperti itu. Nah, intinya bahwa sekarang PKBM atau pendidikan non formal itu bukan lagi sekolah alternatif, banyak jadi sekolah pilihan lah. Pada dasarnya ijazahnya sama. Mereka yang lulus dari pendidikan kesetaraan pun bisa melanjutkan kuliah, bisa daftar polisi, bahkan daftar TNI karena sudah sederajat seperti itu. Bahkan juga kepala desa juga bisa. Mudah-mudahan nanti lulusan PKBM Sarbi ini bisa jadi kepala desa. Amin, kita aminkan. Karena begini, sepanjang ulin aprak-aprakan di Cianjur kan banyak tuh pabrik-pabrik alanya gitu. Om, jangan itu memangnya saya om kamu, saya bukan om. Saya abang-abang. Ini ada abang bukan cilok. Jadi dia menemui ulin ka kos-kosan gitu kan, dalam artian ya orang silaturahmi kan. Silaturahmi bagaimana situasi di salah satu kosan untuk mensosialisasikan pentingnya dunia pendidikan, karena menurut informasi UMR yang diterima oleh tingkat misalkan ini mah lulusan SD gajinya minim, lulusan SMP gajinya di bawah, lulusan SMA rada mending, wah iya mah ke perguruan tinggi dadanyaan. Ada tidak karyawan-karyawan pabrik yang sengaja untuk melanjutkan mengenyam pendidikan di kesetaraan PKBM tersebut? Ini ada banyak dari di pabrik, kemudian juga dari yang di toko juga ada. Yang di toko terakhir kemarin yang lulusan kemarin pekerja atau petani teh di Sarongge itu ada sekitar 8 orang yang melanjutkan di kita juga kayak gitu. Berarti PKBM Sarbini ini cukup sohor oge ya. Nah jadi untuk orang tua nih, khususnya untuk para orang tua, agar anak-anaknya tidak putus sekolah, jangan segan-segan, jangan malu-malu, tong era-era komong erakeun sok jajapkeun anak-anaknya ke PKBM Sarbini dengan ketentuan-ketentuan nya bersyarat, meureunna syarat mah kudu bager, kudu jujur supaya sekolahnya bener. Nah untuk ketentuan-ketentuannya tadi kan atau sekolah daftar gratis, fasilitas diberi, ya tidak dipersulit lah ya. Mungkin ada jangan ongkos lagi digmat mah eta lain deui, mangga ditanggung ku para orang tua. Nah dengan seperti itu cobalah untuk warga Desa Sukamana ini khususnya lebih berkoordinasi dengan minimalnya dengan RT RW, ketua RT RW, ku RT RW dijajabkeun untuk mendukung program Gosali tersebut. Dan mudah-mudahan yuk mari kita dukung program Gosali supaya bisa meningkatkan IPM di wilayah Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang ini. Maka Des, pilih ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat supaya tetap semangat melanjutkan pendidikan. Ya, terkhusus untuk masyarakat Desa Sukamana yang saya cintai, untuk tetap melanjutkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan juga tidak hanya cukup di SMA, tapi juga sampai perguruan tinggi, karena pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan sebenarnya mencari kerja teh, karena yang nama ditinggali teh ijazahna naon cenah gitu hanya seperti itu. Yang mudah-mudahan di masyarakat nantinya bisa gembira lah ya, lamun teh mah geus bekerja daya belina tinggi gembira, lulus sekolah gembira, jadi ngelamar sekolah lagi mau era ada orang mau lulusan semak semak di mana? SMK Kambi mah. Jadi tanya ku minimal ditanya ku calon mitoa teh. Tidak malu-malu dong. Nah seperti itu. Jadi ternyata dengan adanya program Gosali ini menjawab kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan
IPM di Desa Sukamana. The Kopi dengan kompak peningkatan IPM jadilah. Iya. 3, 2, 1.